Salam, selamat malam sahabat terkasih. Terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Momen di mana kita berhenti sejenak dari seluruh kesibukan, menarik napas perlahan, dan membiarkan firman Tuhan memeluk hati kita. Malam ini kita merenungkan satu ayat yang sangat terkenal, sangat lembut dan menjadi sumber kekuatan untuk banyak orang, yaitu Matius 11 ayat 28. Ini bukan sekedar undangan. Ini adalah panggilan pribadi dari Tuhan Yesus kepada setiap hati yang sedang lelah. Mari kita membaca dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sahabat terkasih, ada seorang teman saya bernama Miriam. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu melihat tumpukan pekerjaan di mejanya. Tanda bahwa besok pun ia harus menghadapi hal yang sama. Ia jarang tidur nyenyak, pikirannya terus berputar. Bagaimana masa depan? Bagaimana keluarga? Kenapa hidupku berat sekali? Suatu malam, ia begitu penat. Ia melihat Alkitab kecil di samping tempat tidur, buku yang hampir tidak pernah ia buka. Lalu ia mendapati ayat firman Tuhan dari Matius 11 ayat 28. Ia membaca perlahan, "Marilah kepadaku." Entah mengapa, kata marilah itu seperti suara lembut yang memanggilnya. Ia merasa Tuhan sedang menatapnya dan berkata, "Kamu capek kan? Kamu mencoba melakukan semuanya sendirian. Mari datang kepadaku." Malam itu Miriam menangis, bukan karena sedih, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa tidak harus kuat sendirian. Ada Tuhan yang memanggilnya pulang. Sahabat terkasih, mungkin kita juga pernah seperti Miriam. Kelihatan kuat dari luar, tetapi sesungguhnya sangat lelah di dalam. Firman Tuhan malam ini hadir untuk satu alasan. Tuhan ingin kita berhenti sejenak, meletakkan beban itu dan datang kepadanya. Mari kita sama-sama merenungkan dari Matius 11 ayat 28. Yang pertama, marilah, merupakan undangan lembut dari Tuhan. Tuhan Yesus tidak berkata, "Kerjakan dulu semua masalahmu. Selama kamu kuat, kamu tidak perlu datang kepadaku." Tetapi Dia hanya berkata, "Marilah." Undangan ini adalah tanpa syarat kelayakan, tanpa syarat spiritual, tanpa syarat penampilan. Dia memanggil kita apa adanya, bahkan dalam keadaan paling lemah sekalipun. Malam ini, Tuhan tidak memanggil versi sempurna dari diri kita. Tuhan memanggil kita yang lelah, bingung, sedih, takut, dan rentan. Yang kedua, semua yang letih lesu. Ada dua jenis kelelahan. Yang pertama, lelah fisik. Tubuh sudah capek, pikiran tidak fokus. Ini bisa disebutkan dengan tidur. Yang kedua, lelah jiwa. Lelah yang tidak hilang walau tidur lama. Lelah yang datang dari selalu khawatir, merasa harus kuat terus, memikul tanggung jawab besar, tekanan dari keluarga, luka pribadi, keputusan hidup yang berat. Tuhan Yesus memahami keduanya. Dan Dia tidak berkata, "Kamu jangan lelah." Tetapi Dia berkata, "Kalau kamu lelah, datanglah kepadaku." Yang ketiga, dan berbeban berat. Kata beban berat itu bukan sekedar banyaknya tugas. Dalam bahasa aslinya, artinya beban yang menekan hati sampai terasa sesak. Beban seperti tekanan ekonomi, kekhawatiran tentang masa depan, hubungan keluarga yang tidak mudah, rasa bersalah, rasa gagal, harapan yang belum terjadi, hati yang tersakiti. Tuhan Yesus tidak memarahi orang yang punya beban. Sebaliknya, Dia mengundang mereka. Yang keempat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan dari Tuhan Yesus bukan sekedar rasa nyaman sementara. Itu bukan sekedar perasaan tenang.
Kelegaan dari Tuhan Yesus adalah pemulihan jiwa, ketenangan yang tidak dapat dicuri situasi, rasa aman yang tidak tergantung keadaan, damai yang bertahan walau masalah masih ada, jaminan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Beban hidup mungkin tidak langsung hilang, tapi hati yang memikulnya menjadi dikuatkan. Kelegaan dari Tuhan bukan menghilangkan beban, tetapi menggantikan beban yang menghancurkan dengan beban yang menyehatkan. Sahabat terkasih, malam ini mari kita bertanya pada diri sendiri. Apa yang membuat kita lelah hari ini? Apa yang menekan hati kita? Apa yang diam-diam kita pikul sendirian tanpa kita sadari? Kapan terakhir kali kita benar-benar datang kepada Tuhan tanpa pura-pura? Renungan malam ini bukan untuk membuat kita lebih kuat, justru untuk mengizinkan diri kita menjadi lemah di hadapan Tuhan, karena di sanalah kita benar-benar mengalami kasih-Nya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, malam ini kami datang kepadamu seperti firman-Mu katakan. Kami membawa seluruh kelelahan hidup kami, pikiran kami yang penuh, dan hati yang terasa berat. Kami meletakkan semua itu di kaki-Mu. Engkau tahu kami, Engkau mengerti kami. Engkau tidak menolak kami ketika kami lemah. Justru Engkau memanggil kami untuk datang dan beristirahat di dalam Engkau. Bapa, berikan kelegaan bagi jiwa kami. Pulihkan hati yang rapuh. Tenangkan pikiran yang gelisah. Dan sebelum kami tidur malam ini, biarlah damai-Mu mengalir di seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Jika firman Tuhan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.